kan pasti kenal Mami Nunung dari zaman kapan nih Om ini ceritanya Om? Saya kenal Nunung dari tahun 1979. 1979 ya? Belum Udah lahir belum? Belum lahir saya belum. Belum lahir. Yalah. Belum lahir. Saya udah Belum lahir semua loh. 1977. Saya 87 baru lahir. Gimana kalau Om Tarsan sendiri pasti kan ngeliat kejadian ini pasti kaget Om Iya ya? jelas kaget. Pasti kaget. Apalagi kenal lama. Jadi kalau temen itu kalau sudah akrab, sudah beberapa tahun kita tuh selalu berdekatan ya. Sama halnya dengan itu keluarga kita sendiri. Iya betul Om. Berarti Om udah jenguk Mami Nunung? Sudah. Sudah. Gimana Om melihat? Ya, kita memberi semangat aja. Peristiwa sudah terlewati, tinggal ke depan kita harus berbuat apa. Yang penting tenang, dekatkan diri pada Tuhan, jangan menyerah. Yang penting kita optimis saja menghadapi hidup. Mudah-mudahan hari kemarin adalah buku merah, mungkin sekarang kita harus bikin lembaran-lembaran baru yang membuat semangat baru juga. Om, ini mohon maaf sebelumnya Ya. Om ya. Nah ini kan untuk Sri Mulat sendiri Om. Ya. Kemarin beberapa tahun silam juga ada beberapa yang memang kena juga gitu Om. Om sendiri salah satu pentolannya Sri Mulat. Gimana Om menyikapi itu? Karena di Sri Mulat itu dicap bahwa semua itu adalah pengguna, saya langsung masuk granat untuk menunjukkan bahwa kami itu tidak seperti semuanya gitu loh. Kalau hanya satu orang, masa yang lainnya harus tertuduh semua kan nggak mungkin. Tapi lagi orang yang lagi nggak suka dan termasuk pelawak kan banyak saingan juga. Itu ada yang mempertajam permasalahan itu. Ya tapi kenyataan itu kita terima juga. Tapi aku tuh kadang suka heran ya Om. Jadi dari sekian banyak kasus artis yang terkena narkoba, kebanyakan tuh kayak alasannya buat stamina. Iya. Kalimat itu saya kira adalah kalimat yang memprovokasi, memberikan suatu semangat kepada teman-teman kita itu untuk berbuat yang seperti itu. Benar. Sebetulnya kalau alasan stamina katanya sih nggak bener juga ya. Iya. Tapi yang bener saya pernah mendengarkan dokter yang bidangnya di situ. Jadi yang menggunakan tuh sarafnya bisa nggak karu-karuan katanya tuh ya. Lebih nggak fokus malah, lebih nggak fokus malah. Apalagi kalau mau mencari sesuatu sampai ketagihan, berani mencuri, itu banyak contohnya. Jadi memang Indonesia itu gawat darurat narkoba bukan hanya di Indonesia aja. Jadi kita sama-sama nih mau generasi muda mau siapapun itu kita perangi sama-sama. Tapi yang korbannya pun jangan dikucilkan. Kita rangkul sama-sama. Jadi jangan kita kucilkan. Om Tarsan kan sekarang udah bergabung di Granat ya Om ya. Betul. Saya juga waktu itu pernah habis kejadian Granat saya. apa sih emang Bos? Granat itu gerakan. Anti narkotika. narkotika, narkotika. Iya. Gerakan Om kan pasti lebih tahu ciri-ciri. Ini buat yang ada di rumah ini. Iya. Ciri-ciri memang orang yang kan tipe-tipe narkoba tuh banyak Om. Iya. Ada ekstasi, ada sabu-sabu, ada Inek. ganja. Tropika lah. Iya, seperti itu. Jadi kalau itu mungkin saya bukannya nggak tahu ya, walaupun tahu sedikit-sedikit takut salah. Itu memang ada ahlinya. Oh ini matanya seperti apa, bagaimana, Cirinya agak beda-beda. kurus itu tahu. Itu ahlinya yang tahu. Makanya waktu kemarin Nunung itu katanya, ini berita pertama, 20 tahun menggunakan. Waduh, segemuk itu kemarin ketemu saya sama saya. Bercanda seperti itu, periang sekali. Masa orang gemuk itu 20 tahun menggunakan narkoba? Dan masih Apa kerja narkoba itu mengandung lemak berpikir begitu? Kan nggak mungkin. Iya, Mami tuh kayak makan kan. Iya, bener juga ya. Tapi ternyata ini mungkin ini merawat aja. Ternyata katanya pengakuan Nunung dulu pernah pakai 20 tahun yang lalu. 20 tahun. Dan setelah itu beberapa bulan katanya karena ada syuting sinetron saya alasannya untuk bagaimana lah itu suatu perilaku yang salah dia udah menyadari. Jadi waktu ketemu tadi itu ya kita ngerangkul ya tangis-tangisan sampai sama-sama mencucurkan air mata. Walaupun sahabat bagaimana, teman itu kalau umpamanya sahabat deket itu dicubit orang kita harus ikut merasakan. Tapi Om Tarsan, kalau di Sri Mulat itu ada arisannya katanya masih sering ketemu ya. Jadi Sri Mulat setelah nggak ada kegiatan,
Jadi teman-teman yang mantan-mantan itu ya tidak hanya kelompok Sri Mulat aja, ada penyanyi, ada pelawak-pelawak baru apa itu, kita ngumpul sebulan sekali. Sebulan sekali ada acara Nah, arisan ya. waktu kegiatan sosial, kita pakai nama Sri Mulat kan nggak mungkin harus saya izin sama yang punya Mas Koko atau untuk sementara ini yang punya surat kuasa itu Nunung itu. Oh Manunung. Iya kita harus melapor sama Nunung. Oh Manunung tuh yang itu punya Sri Mulat nama. Iya, Jadi kalau iya. mau emang Sri Mulat mau dipakai acara apapun, izinnya salah satunya ke Manunung. Izin Mbak Nunung, karena dia yang dipercaya oleh Mas Koko. Mas Koko tuh anaknya Bu Cucu. Ini tahu lah. Itu seperti itu. Jadi ya apa ya? Seperti kegiatan itu waktu bakti sosial Gunung Merapi di Jogja apa itu, kita satu bus datang ke sana-sana. Namanya apa ya? Nama Sri Mulat nggak enak. Pakai gaplek aja, ini ide gaplek itu Kadir. Yang bikin nama gaplek. Gaplek itu ada singkatannya, bikin aja gabungan pelawak kusru gitu ya. Iya. Nah terus sampai ada yang begini, wah masa kusru nggak bagus. Apa arti sebuah nama, yang penting kita tuh berbuat yang positif. Iya. Wah. Kalau Om Tarsan yang paling inget banget sama Manunung kalau ngelawak, pernah nggak sih yang nggak pernah dilupain lah? Kalau aku Ngompol ya itu ya. ngomong di sini aja ya pas di sini aja ngompol. gara-gara Kak Vicky pengen pipis. Gara-gara itu emang Manunung itu beneran mama tuh sering pipis di celana itu ya. Itu kan udah turun-temurun. Jadi Kalau dari Oh nenek turun juga. temurun. Bagus Oh, juga. bagus juga. Enggak. Bagus juga. Tandaku Pipi ya. semuanya. Oh gitu. Ponakan banyak sih. Oh jadi nenek kalau ketawa bisa sampai ngompol. Oh, itu parah. Manunung juga ngompol. Ya. Oh, itu faktor genetik. Tapi kalau Om Tarsan baiknya Manunung apa sih yang selalu diingat sama teman-teman? Banyak. Setelah dia itu ikut kegiatan sinetron sampai talk show di salah satu TV swasta, itu kita jarang ketemu kalau nggak lagi arisan. Arisan aja baru terakhir itu aja masuk. Begitu terakhir penutupan dia yang terima, memang dia minta belakang aja. Itu. Tapi satu hal kalau kita ada teman sakit, ada kegiatan sosial gitu, tak telepon nggak diangkat, sebentar lagi. Apa mas telepon, ini ada teman sakit, nyumbang dong. Oke, seperti itu. Jadi Sosial banget ya. kepedulian sama teman-teman yang sifatnya untuk gitu-gitu tuh dia tuh sangat pemerhati. Tapi pernah kalau Manunung sedekat apa sama Om Tarsan, mungkin kalau ada masalah pernah cerita. Nah, kalau masalah rumah tangga apa tuh kami nggak berani masuk ke situ. Udah Tapi kalau soal pekerjaan apa itu sering kita tuh konsultasi. Kalau kenal sama suaminya Manunung sekarang udah. Ya kenalnya biasa-biasa aja, jadi nggak begitu akrab. Kalau ketemu ya tahu, waktu jadi manten saya juga datang ke Solo, jadi kita biasa aja. Tapi dia tuh jarang bergaul juga ya kepada teman-teman kita. Itu Mas Vicky. Jadi harus bisa saling menghargai. Dobrak-dobrak pintu kan kita kaget. Bos, lihat tuh. Waktu pernikahannya Mami Nunung ke Solo, sampai datang. Datang sama Pak Jokowi saya ke sana. Berarti Om Tarsan sama Bos jangan lupa ya. Kenapa? Kalau saya ada jodoh, pernikahan saya insya Allah saya laksanakan di tempat saya di Bogor. Baik, silakan komen untuk para netizen. Setuju nggak Vicky sama Saila? Enggak ya? Oke ya.